Apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang Aceh? Ya, saat ini orang Aceh sebagaimana kita ketahui memang mereka pasrah, merasa putus asa, kecewa. Namun walaupun demikian, kita tidak bisa boleh menyerah. Kita tidak bisa menyerah dengan demikian saja. Pasrah ataupun diam itu sama seperti kita bersekutu dengan kezaliman itu sendiri. Oleh karena itu, kita mencari sebuah solusi baru, yaitu menciptakan generasi baru seperti yang kami lakukan saat ini, terutama di luar negeri. Dengan kemudahan yang ada, kita gunakan kemudahan itu untuk demi perjuangan. Nah, itu yang di luar negeri. Kalau di dalam negeri, termasuk di Aceh, sampaikan kesadaran mereka bahwa mereka orang Aceh. Dengan teknologi ini kita sampaikan berita-berita yang ada di luar negeri, kita komunikasikan. Kita kerjasama di mana yang bisa kita kerjasama, terutama untuk membangkitkan sipil kembali. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, kita bisa memanfaatkan anak muda di Aceh supaya bergerak seperti tahun 98 dahulu, yaitu ketika civil society di sana sangat kuat. Nah, sekarang generasi telah bertukar. Oleh karena itu, kita tetap bekerjasama, membuat kerjasama dengan mereka. Ya. Wakil Ketua Presidium ASNLF di kantor PBB Jenewa, Swiss. 1. Tuntutan ASNLF tentang kasus pelanggaran HAM berat di Aceh. Apa yang dituntut oleh ASNLF padahal GAM sudah jelas berdamai dengan RI? Jangan salah paham. Kedatangan kita ke Jenewa ini tidak ada urusannya sama sekali dengan perjanjian MOU Helsinki dan antara RI dengan GAM. Kita di sini hari ini murni untuk memperjuangkan hak keadilan bangsa Aceh. Karena selama ini keadilan bangsa Aceh itu tidak ada sama sekali. Dan persoalan Aceh sekarang itu belum selesai, baik dari segi politik, dari segi kemanusiaan atau dari segi ekonomi. Ambil saya contoh daripada pelanggaran HAM yang berat waktu masa DUM dulu, pembunuhan yang terjadi di Aceh tahun 1999 di KKA, Simpang KKA, yang hari ini sudah genap 18 tahun hari ini. Kemudian pembantaian di Butung Ata, pembunuhan di ID Cud, semua itu belum diselesaikan dengan secara betul. Malah belum tersentuh sedikit pun tentang penyelesaiannya. Dalam hal ini bukan itu saja, tetapi termasuk dalam pelanggaran yang sekarang ini belum ada jalan keluarnya juga. Maka tujuan kita ke sini adalah untuk memberikan informasi kepada dunia bahwa persoalan Aceh itu belum selesai walaupun sudah ada perjanjian MOU Helsinki. Karena melalui perjanjian MOU Helsinki, perkara-perkara pelanggaran HAM berat itu tidak pernah tersentuh sama sekali. Apalagi pelanggar-pelanggar HAM itu jenderal-jenderal yang pernah terlibat dalam pembunuhan di Aceh sekarang sudah bebas berkeliaran di Aceh seperti tidak ada terjadi apa-apa, seperti mereka-mereka itu dilindungi oleh negara. Bagaimana kita mau membawa mereka ke pengadilan internasional? Makanya kehadiran kami di sini tujuannya untuk memberikan informasi kepada dunia supaya hal ini harus diselesaikan di luar negeri, bukan di dalam negeri, karena Indonesia sudah tak sanggup melakukannya. 2. Pesimisme keberadaan KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. Isu yang terjadi di Aceh saat ini adalah KKR di sana tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bagaimana pendapat Anda? Pendapat saya kira memang itu tidak akan berjalan juga. Bayangkan sudah 12 tahun MOU itu ditandatangani, baru sekarang ada pemikiran untuk menjalankan KKS, tapi baru secara formal sekarang. Dan itu baru dari tingkat lokal. Sedangkan dari tingkat nasional di Jakarta, dalam hal itu masih bersifat bodoh. Karena Indonesia tidak mau KKR itu dilakukan, dijalankan. Kenapa?
Karena kalau KKR dijalankan, nanti akan ketahuan siapa yang korban dan siapa yang perpetrators yang melakukan kesalahan. Dan kalau itu sudah jelas nanti tertulis hitam di atas putih, perkara itu bisa ditingkatkan ke atas lagi. Maksudnya bisa meja hijaukan jenderal-jenderal yang terlibat dalam pembunuhan, ofisir-ofisir militer yang terlibat dalam pembunuhan, bisa dibawa ke pengadilan kalau sudah jelas hitam putihnya itu siapa yang bersalah dan siapa yang korban, siapa yang perpetrator. Jadi saya rasa oleh sebab itu maka Indonesia tidak suka perkara KKR itu diterapkan. Cuma karena banyak desakan-desakan dari berbagai pihak, mereka mengizinkan untuk menjalankannya, tapi baru dari tingkat lokal. Kalau dari tingkat lokal saja makan waktu sampai 12 tahun, bayangkan untuk pelaksanaan di tingkat nasional. Tentu memakan waktu 25 tahun lagi. Itu pun belum tentu bisa dijalankan. Ini taktik Indonesia ini, cuma membiarkan begitu saja supaya tidak ribut-ribut, ya okey, jalankan saja. Tapi mereka punya prinsip sendiri. Yang KKR itu tidak bisa diterapkan. 3. Penjelasan keberadaan ASNLF, Aceh Sumatera National Liberation Front. Apa pendapat Anda jika ada yang menuding bila ASNLF itu hanya membawa masalah pada perdamaian di Aceh yang sudah dicapai saat ini? Saya kira yang menuding itu tidak paham dengan dengan keberadaan ASNLF. Ya. Keberadaan ASNLF ini bukan untuk membuat kekacauan di Aceh. ASNLF adalah kesinambungan daripada perjuangan gerakan Aceh Merdeka yang diproklamirkan oleh Tunku Hasan di Tirau. Dan semenjak kita gerak kembali ASNLF ini selama 5 tahun ini, kita sudah memilih jalan-jalan yang elegan, non-violence misalnya, kemudian transparan, organisasi yang transparan, kemudian kita berprinsip kepada hukum-hukum internasional, standar internasional, dan dengan nilai-nilai Islam. Kita tidak ingin mengacaukan Aceh, tapi memperjuangkan hak-hak dan hak-hak rakyat Aceh yang sudah dikebirikan, yang sudah dilupakan sekarang. Itu tujuan kita. Jadi kenapa orang ada menuduh kita untuk dengan menjalankan ASNLF ini, mengaktifkan kembali ASNLF ini untuk merusakkan perdamaian. Saya rasa orang-orang yang menuduh ini, orang ini sedang mencari alibi. Maksudnya mereka yang berbuat salah, jadi ingin kesalahan itu ditempatkan kepada orang lain. Itu seperti maling teriak maling. Dan buktinya memang begitu. Sudah 5 tahun kita bergerak, tidak pernah kita mengacaukan Aceh. Tidak pernah kita membuat pertumpahan darah di Aceh. Malah orang-orang yang stakeholders Helsinki, maknanya orang-orang pemangku-pemangku yang ikut menandatangani perjanjian Helsinki, malah mereka sendiri yang membuat gaduh di Aceh. Mereka sendiri yang saling bunuh-membunuh sesama sendiri demi jabatan, demi kekuasaan dan uang. Jadi kenapa kita yang disalahkan?